Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku tidak biasa tersebut, salah seorang temannya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" Ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti, ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan," kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri. Sayembara tersebut berisi, barang siapa yang berani menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikebumikanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar Nakir bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas lagi. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak tersebut. Sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata,
Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu. Kenapa kau talak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas, dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur, yang bertemu malaikat mungkar dan nakir, yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu adalah harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Beliau memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan sebuah tantangan. Kemudian Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan memberikan hadiah besar untukmu. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus memberiku hadiah sebesar itu juga." "Baik, Khalifah, tanyakan saja pertanyaannya," jawab Abu Nawas. "Apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa berjalan tanpa kaki?" tanya sang Khalifah. Abu Nawas memikirkan pertanyaan tersebut dengan serius. Tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum. "Jawabannya adalah usia, ya Khalifah," ujar Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan memberikan hadiah besar pada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. "Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita," kata salah satu dari mereka. "Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja," sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. "Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah," tutur Baginda Raja. "Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas?" protes salah satu hakim. "Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan," terang Baginda Raja. "Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia," ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. "Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. "Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini," perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan.
Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu," ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi," pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas.
Oh, jadi kamu menantangku. Akan aku hancurkan tubuhmu. Ancam jin raksasa jahat. Baik, silakan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu. Sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan. Sahut Abu Nawas tidak mau kalah. Omong kosong. Kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa jahat. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberi keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana,
hingga ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Baginda Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, Raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Baginda Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi, dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit," elas Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri Raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil tapi tanpa dipecah," tantang Baginda Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Dan yang terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, karena kau telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Baginda Raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja untuk menemaninya sekaligus memberikan perjalanan sulit kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan.
Di dalam perjalanannya, ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan. Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak, "Jangan melompat dari tempat itu." Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada, Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan. "Mengapa di usiamu yang begitu muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanya Abu Nawas. "Karena bosan hidup," jawab pemuda tersebut. Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja. Maka Abu Nawas pun kembali berkata, "Anak muda, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu kepada Abu Nawas. "Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah, dan Allah akan mengampunimu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi. Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas, pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat. Tanpa basa-basi, laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat tersebut. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki itu. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas. "Itu mudah sekali. Apa kau mempunyai cermin di rumah?" kata Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki itu kembali. Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tidak butuh waktu lama, kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui," jelas Abu Nawas. Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil.
Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya, karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada perlu apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" kode Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.